Dalam lembaran sejarah yang ditulis dengan tinta darah dan air mata, jarang sekali kita menemukan sosok yang memadukan kelembutan hati seorang ayah bagi fakir miskin dengan keberanian singa di medan laga sebagaimana Ja'far bin Abi Thalib. Beliau bukan sekadar sahabat, melainkan belahan jiwa sang Nabi, pria yang wajah dan akhlaknya merupakan cerminan hidup dari Rasulullah SAW sendiri. Sebelum kita menyelami lebih dalam samudra perjuangan sang pemilik dua sayap ini, jangan lupa untuk terus mendukung syiar kebaikan ini dengan memberikan tanda suka, berlangganan, serta membagikan pandangan Anda di kolom komentar agar kisah inspiratif para pahlawan langit ini menjangkau lebih banyak hati yang haus akan keteladanan. Kisah agung ini bermula di lorong-lorong kota Mekah yang gersang, di mana matahari jahiliyah masih membakar kesadaran manusia dengan penyembahan berhala, perjudian, dan ketidakadilan sosial yang mendarah daging. Ja'far bin Abi Thalib lahir dalam keluarga terhormat Bani Hashim, tumbuh dengan menyaksikan kemuliaan akhlak sepupunya sendiri, Muhammad bin Abdullah. Sejak usia beliau, Ja'far telah memiliki kepekaan batin yang jauh melampaui pemuda seusianya. Ia sering merenung melihat bagaimana masyarakat Quraisy terjerembab dalam kebiasaan buruk, seperti memutus tali silaturahmi hanya karena harta dan memangsa sesama yang lemah demi kekuasaan. Maka, ketika cahaya Islam mulai berpijar di rumah Al-Arkam bin Abil Arkam, Ja'far tidak memerlukan waktu lama untuk meyakini kebenaran tersebut. Hatinya telah lama haus akan keadilan. Bersama istrinya yang setia dan cerdas, Asma binti Umais, ia menjadi salah satu pionir keimanan. Keduanya menyatakan syahadat di hadapan Abu Bakar As-Siddiq dengan kesadaran penuh bahwa pilihan ini adalah sebuah deklarasi perang terhadap kenyamanan duniawi dan akan membawa mereka pada jalan panjang yang penuh duri serta cobaan yang tak terbayangkan. Kehidupan awal mereka sebagai Muslim adalah masa-masa penuh intimidasi yang menguji batas kesabaran manusia. Bayangkan, sepasang suami istri muda dari keluarga bangsawan yang paling dihormati di Mekah harus merelakan segala bentuk fasilitas dan perlindungan sosial mereka demi mempertahankan sepotong keyakinan di dalam dada. Kaum Quraisy yang merasa otoritas keagamaan dan ekonomi mereka terancam mulai melancarkan serangan sistematis, baik secara fisik maupun mental. Ja'far dan Asma seringkali harus beribadah secara sembunyi-sembunyi di balik dinding-dinding batu yang dingin, menahan perihnya rasa haus dan lapar akibat boikot ekonomi yang kejam, serta menanggung beban hinaan setiap kali mereka melangkahkan kaki keluar rumah. Namun, yang paling merisaukan jiwa Ja'far bukanlah rasa sakit yang menjalar di tubuhnya, melainkan rasa sesak karena mereka dibatasi untuk menegakkan syariat Allah secara merdeka. Kebebasan untuk bersujud dan merasakan kelezatan ibadah adalah sesuatu yang sangat mahal harganya saat itu. Melihat penderitaan sahabat-sahabatnya yang kian hari kian berat dan tak tertahankan, Rasulullah SAW yang penuh kasih sayang kemudian memberikan perintah yang menjadi titik balik besar dalam sejarah peradaban Islam. Perintah untuk mencari suaka ke sebuah negeri di seberang lautan, Habasyah, yang dipimpin oleh seorang raja Nasrani yang dikenal sangat adil bernama Najasyi. Perjalanan melintasi Laut Merah menuju benua Afrika adalah perjalanan penuh ketidakpastian dan ketakutan akan pengejaran musuh. Ja'far yang dikenal sebagai sosok pemberani, gagah, dermawan, dan orator ulung, ditunjuk langsung sebagai kepala rombongan yang berjumlah 82 orang. Di pundaknya yang kokoh, terpikul beban keselamatan nyawa para muhajirin awal. Setibanya di Habasyah, mereka tidak langsung bisa bernafas lega. Mereka harus berhadapan dengan konspirasi licik kaum Quraisy yang tidak rela melihat mereka hidup tenang. Quraisy mengirim delegasi khusus yang membawa bertonton hadiah mewah berupa emas dan kulit hewan yang disukai para uskup dan Raja Najasyi dengan tujuan tunggal menghasut sang raja agar mengusir kaum muslimin kembali ke Mekah untuk disiksa. Disinilah letak ujian diplomasi terbesar bagi Ja'far. Di dalam aula kerajaan yang sangat megah, di bawah tatapan tajam para pemuka agama yang memegang salib-salib emas, dan di depan sorot mata penuh kebencian dari delegasi Quraisy, Ja'far berdiri dengan ketenangan seorang nabi.
Ketika Raja Najasyi meminta penjelasan mengapa mereka meninggalkan agama nenek moyang mereka untuk agama baru yang asing, Ja'far tidak menjawab dengan nada defensif atau penuh marah. Ia memulai narasinya dengan memotret realitas sosial yang kelam dan menyedihkan. Dengan suara yang tegas namun berwibawa, ia bercerita tentang masa jahiliyah di mana manusia hidup tanpa kompas moral, menyembah batu yang mereka buat sendiri, memakan bangkai, melakukan perbuatan keji, dan tidak menghargai sedikitpun kehormatan wanita serta hak tetangga. Lalu, dengan transisi yang indah, ia memperkenalkan sosok Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa lentera terang yang memerintahkan berkata jujur, menunaikan amanah, memelihara silaturahmi, dan melarang pertumpahan darah. Inilah momen ketika Islam pertama kali dipresentasikan secara formal di panggung internasional sebagai solusi atas kerusakan moral manusia. Ketegasan kata-kata Ja'far dan kejujuran yang terpancar dari wajahnya mulai meruntuhkan tembok prasangka di hati Raja Najasyi. Namun, delegasi Quraisy yang dipimpin Amr bin As mencoba memprovokasi lagi dengan mengungkit masalah sensitif, pandangan Islam tentang Nabi Isa alaihi salam. Suasana mahkamah seketika menjadi tegang dan mencekam. Para uskup mulai berbisik-bisik dengan wajah merah padam, siap untuk menjatuhkan vonis sesat. Namun Ja'far, dengan bimbingan wahyu yang mengalir di hatinya, membacakan awal dari surat Maryam. Getaran ayat-ayat suci yang menceritakan kesucian Ibunda Maryam dan mukjizat kelahiran Isa alaihi salam mengalir deras di ruangan tersebut, menembus relung jiwa siapapun yang mendengarnya. Mendengar kebenaran yang begitu jernih, Raja Najasyi tidak mampu membendung air matanya hingga jenggotnya basah kuyup. Sang raja kemudian mengambil sebuah ranting kecil, menggariskan sebuah garis tipis di tanah, dan berkata dengan suara bergetar bahwa perbedaan antara ajaran yang mereka yakini dengan apa yang dibawa oleh Muhammad tidak lebih lebar dari garis tersebut. Ja'far berhasil memenangkan pertempuran lidah tersebut, dan kaum muslimin pun mendapatkan jaminan keamanan yang mutlak di Habasyah selama 15 tahun berikutnya. Selama masa itu, Ja'far bukan sekedar menumpang hidup. Ia aktif berdakwah dan menjadi cerminan hidup dari indahnya ajaran Islam bagi penduduk setempat. Waktu terus bergulir, dan kerinduan pada tanah kelahiran serta kerinduan kepada sosok Rasulullah kian hari kian membuncah. Pada tahun ke-7 Hijriah, Ja'far dan istrinya akhirnya memutuskan untuk kembali dan berhijrah ke Yathrib atau Madinah. Kepulangan mereka bertepatan dengan sebuah momen sejarah yang monumental, kemenangan kaum muslimin di Perang Khaybar. Ketika rombongan Ja'far melangkah memasuki gerbang Madinah, Rasulullah yang baru saja kembali dari medan tempur lari menjemputnya dengan kegembiraan yang meluap-luap. Beliau memeluk Ja'far begitu lama, mencium keningnya di antara kedua matanya dan mengucapkan kalimat yang menunjukkan betapa tingginya kedudukan Ja'far. Aku tidak tahu mana yang menyebabkan aku lebih gembira, apakah karena kemenangan di Khaybar atau karena kedatangan Ja'far. Kalimat ini adalah sebuah ijazah cinta yang tak ternilai harganya. Namun Ja'far tidak lantas membiarkan dirinya terbuai dalam zona nyaman sebagai pahlawan yang baru pulang. Di Madinah, ia segera membaur dengan masyarakat, terutama kaum fakir miskin. Julukan Abul Masakin atau Bapak Orang-orang Miskin melekat padanya bukan karena ia memiliki harta berlimpah, melainkan karena ia memberikan apapun yang ia punya untuk mereka. Abu Hurairah sering mengenang dengan penuh haru bahwa jika Ja'far sudah kehabisan makanan di rumahnya, ia akan tetap mengajak orang lapar masuk dan menyuguhkan wadah madu atau mentega yang sudah kosong, lalu membelahnya agar para sahabat yang lapar bisa menjilati sisa-sisa di dalamnya. Kedermawanan Ja'far adalah kedermawanan yang lahir dari pemahaman bahwa dunia hanyalah tempat persinggahan sementara. Namun, ketenangan di Madinah hanyalah jeda singkat sebelum panggilan jihad yang agung datang menjemput. Pada tahun ke-8 Hijriah, Rasulullah menyiapkan sebuah ekspedisi militer menuju Mu'tah, sebuah wilayah di perbatasan Syam, untuk membalas pembunuhan utusan beliau oleh penguasa setempat. Kekuatan yang dikerahkan berjumlah 3.000 orang, namun di depan sana, mereka harus berhadapan dengan kekuatan raksasa Kekaisaran Romawi yang berjumlah 200.000 tentara gabungan yang terlatih dan bersenjata lengkap.
Dalam instruksi yang sangat jarang terjadi, Nabi menetapkan urutan komando secara spesifik. Zaid bin Harithah sebagai pemimpin pertama, kemudian Ja'far bin Abi Thalib jika Zaid gugur, dan Abdullah bin Rawahah jika Ja'far menyusul. Ja'far menerima amanah ini dengan senyum ketenangan, meskipun ia sangat menyadari bahwa rasio 1:70 adalah sebuah hitungan yang secara logika manusia berarti kepulangan menuju keabadian. Baginya, Mu'tah bukanlah medan kematian, melainkan gerbang menuju pertemuan yang dijanjikan dengan Tuhannya. Ketiga pertempuran pecah di padang Mu'tah yang membara, debu-debu beterbangan menutupi sinar matahari. Zaid bin Harithah, panglima pertama, gugur dengan gagah berani tertembus tombak musuh. Tanpa ragu sedetik pun, secepat kilat Ja'far melompat dari punggung kudanya, menyambar bendera komando Islam sebelum kain itu menyentuh tanah. Ia mengibaskan pedangnya ke kanan dan ke kiri, menerjang ke jantung pertahanan musuh dengan keberanian yang membuat ciut nyali. Ja'far menjadi target utama serangan karena ia memegang bendera simbol kesaudaraan. Dalam sebuah kemelut yang dahsyat, seorang prajurit musuh berhasil menebas tangan kanannya hingga putus. Darah segar menyembur membasahi bumi Yordania, namun Ja'far tidak membiarkan bendera itu jatuh. Dengan kekuatan iman yang luar biasa, ia menangkap tiang bendera dengan tangan kirinya. Ia terus merangsek maju sembari melantunkan bait-bait kerinduan akan surga yang harum dan dingin. Tak berselang lama, tangan kirinya pun ditebas hingga putus oleh pedang musuh yang mengepungnya dari segala penjuru. Pemandangan berikutnya adalah salah satu fragmen paling heroik dan mengharukan dalam sejarah militer dunia. Ja'far, yang kini tidak lagi memiliki kedua belah tangan, tetap menolak untuk menyerah. Ia menundukkan kepalanya dan mendekap erat tiang bendera itu dengan kedua sisa pangkal lengannya ke arah dadanya yang bidang. Ia berdiri tegak lurus sebagai pilar iman, memastikan bahwa panji tauhid tetap berkibar tinggi meskipun tubuhnya sendiri sudah terkoyak-koyak oleh puluhan luka. Ia bertahan dalam posisi mendekap bendera itu sampai akhirnya seorang prajurit musuh menebas tubuhnya dengan sangat keras hingga ia jatuh tersungkur. Ja'far gugur sebagai syahid dengan posisi wajah menghadap ke depan. Kelak, saat jenazahnya diperiksa, ditemukan lebih dari 90 luka di bagian depan tubuhnya. Semuanya luka tusukan tombak dan sayatan pedang, tanpa ada satupun luka di punggungnya. Ini menjadi bukti abadi bagi dunia bahwa Ja'far bin Abi Thalib tidak pernah sekalipun berniat lari atau memalingkan wajahnya dari musuh untuk mempertahankan kehormatan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kabar duka tentang gugurnya para panglima ini sampai ke Madinah melalui perantara wahyu, bahkan sebelum utusan perang tiba di kota. Rasulullah dengan wajah yang diselimuti awan kesedihan yang sangat mendalam segera melangkah menuju rumah Ja'far. Di sana, Asma binti Umais tengah bersiap-siap dengan hati yang berbunga, memandikan anak-anaknya dan memakaikan mereka baju-baju yang paling bersih karena ia merasa suaminya akan segera pulang. Namun suasana ceria itu seketika sirna saat melihat Rasulullah SAW masuk dengan mata yang sembab dan air mata yang mengalir di pipinya. Beliau memanggil anak-anak Ja'far, memeluk mereka begitu erat dan menciumi mereka satu persatu dengan penuh haru. Asma yang memiliki firasat tajam segera bertanya dengan suara bergetar, "Ya Rasulullah, demi Allah, mengapa Anda menangis? Apa yang terjadi dengan Ja'far dan sahabat-sahabatnya?" Nabi menjawab dengan suara lirih yang menggetarkan jiwa bahwa Ja'far telah syahid pada hari itu. Isak tangis pecah di rumah tersebut, namun di tengah duka yang mencekam, Nabi memberikan penghiburan yang sangat indah. Beliau berdoa agar Allah mengganti Ja'far bagi anak-anak dan istrinya, serta mengabarkan bahwa Jibril telah memberitahu beliau bahwa Allah telah mengganti kedua tangan Ja'far yang putus dengan sepasang sayap dari permata zamrud di surga, yang dengannya ia kini bebas terbang bersama para malaikat kemanapun ia kehendaki. Itulah mengapa sejarah mengenalnya dengan gelar Ja'far At-Tayyar atau Ja'far yang terbang. Ja'far bin Abi Thalib bukan hanya sekedar nama yang terukir dalam buku sejarah. Ia adalah representasi hidup dari sebuah pengabdian total dan cinta yang tanpa batas. Ia membuktikan bahwa kecerdasan intelektual, kepiawaian berdiplomasi dan keberanian fisik haruslah bersumber dari satu mata air yang sama, yaitu tauhid yang murni. Kisahnya mengajarkan kita semua tentang bagaimana menjadi manusia yang bermartabat di negeri asing, menjadi pelindung bagi mereka yang lemah di lingkungan sendiri, dan menjadi pejuang yang pantang mundur meskipun harus menghilangkan segalanya di medan laga.
Meskipun jasad fisiknya hancur di padang mutah, namun namanya tetap abadi mengharum di langit dan di bumi. Warisan keteladanan yang ia tinggalkan menjadi pelita bagi setiap mukmin agar tidak pernah takut kehilangan apapun di dunia ini demi meraih ridho dan kemuliaan di sisi Sang Pencipta. Ia pergi meninggalkan dunia ini dengan tubuh penuh luka, namun ia kembali kepada Tuhannya dengan sayap yang takkan pernah patah, terbang di taman-taman keabadian sebagai pahlawan sejati yang takkan lekang oleh waktu dan zaman. Semoga kita semua mampu meneladani sedikit saja dari keteguhan iman, kedermawanan dan pengorbanan seorang Ja'far bin Abi Tholib, sang pemilik dua sayap di surga. Amin ya Rabbal Alamin.